sehingga masa perkabungan kita berakhir, diganti dengan masa-masa sukacita, masa yang penuh pengharapan bagi anak-anak Allah. Itu yang dikatakan dalam firman ini, genaplah nas itu. Bagi kita semuanya sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, saat ini dikatakan kita terpanggil untuk memberitakan tahun rahmat kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Saat ini saudara sangat mendesak untuk kita hayati, untuk kita renungkan dan kita menanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah melakukan tugas panggilan itu yang Bapak Ibu, memberitakan tahun rahmat Tuhan, menyampaikan kabar sukacita bagi orang-orang sengsara, orang-orang yang berduka, membebaskan orang-orang tawanan yang ada terpenjara. Itu adalah tugas yang sangat mendesak. Itu adalah tugas yang perlu kita responi. Itulah tugas yang perlu kita antusias dengan sungguh-sungguh melalui perbuatannya dalam hidup kita. Saat ini di sekeliling kita sungguh banyak orang-orang yang berada dalam kesengsaraan karena tekanan ekonomi, karena mengalami remuk hati dalam persoalan-persoalan di tengah-tengah rumah tangga. Dia terpenjara oleh keinginan-keinginan duniawi orang-orang yang berduka. Ya, orang-orang yang demikian merindukan pertolongan dari Tuhan. Di mana kita yang menghendaki dipakai Tuhan untuk melaksanakan tugas? Di mana saudara dan saya? Di mana gereja Bethel di Sukono untuk menyampaikan kabar itu, memberitakan tahun rahmat Tuhan? Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali kepada firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang ketiga. Ayat nas ini menyatakan Tuhan mengaruniakan perhiasan itu. Hal ini seharusnya saudara mendorong kita tetap semangat dalam menjalani hidup, mendorong kita semakin hari semakin tidak perlu lagi menyerah kalah kepada masalah. Walaupun datang masalah persoalan, jangan langsung kalah saudara. Dalam Yeremia 18 ayat yang keempat berkata, Bapak Ibu saudara, apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bencana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jadi Tuhan membenahi, katakan amin. Tuhan membereskan, amin. Semua permasalahan anak-anaknya Dia akan membereskannya. Namun saudara, Tuhan menginginkan kerjasama kita satu dengan yang lain. Bagaimana kita adalah tunduk sepenuhnya yang pada proses Tuhan, yang kita harus sabar saudara. Kalau kita menyerah itu artinya kita membatasi kerja Tuhan. Bapak Ibu, ya kalau kita menolak campur tangannya, maka kita berarti saudara yang dikasih Tuhan membatasi kuasa Tuhan itu dalam hidup kita. Ayub orang yang saleh, Ayub orang yang jujur, Ayub takut akan Tuhan, menjauhi segala kejahatan. Ayub 1 ayat 1 itu dikatakan, tetapi diizinkan Tuhan untuk mengalami masalah, bahkan masalah yang sungguh-sungguh teramat berat dialami oleh Ayub ini. Sangat-sangat berat sekali Bapak Ibu saudara. Nah, nubuatan ini merujuk kepada Yesus Kristus yang beberapa tahun kemudian mengutipnya yang di sebuah rumah ibadat di negerinya. Negerinya dikatakan adalah hal-hal yang mereka itu menolak Yesus Kristus.
untuk datang menyembuhkan hati yang remuk. Seperti yang saya katakan tadi, Ayub diizinkan oleh Tuhan mengalami banyak kesengsaraan, mengalami banyak penderitaan, Bapak Ibu Saudara. Tekanan demi tekanan dialami, baik yang dari istri, dari anak-anaknya yang meninggal, 10 anaknya meninggal, dari teman-temannya mengejek, maka dikatakan menghibur sialan. Sakit penyakit yang dialami oleh Ayub, demikian juga Yesus Kristus, saudara. Dia mengalami penderitaan di kayu salib. Sebelum dia, saudara yang dikasih Tuhan, masuk kepada Bukit Tengkorak, dia mengalami banyak penderitaan. Dia dipukul, dicambuk, saudara yang dikasih Tuhan, 40 kali kurang 1 pukulan cambukannya, tercurah darah, diejek, dihina, ditolak. Itulah Yesus Kristus yang kita sembah pada hari ini. Dan masuk dia dalam Bukit Tengkorak, Bapak Ibu Saudara, disalibkan. Dia, saudara, sebelum disalibkan, dia memikul salib itu sampai beberapa kali dia jatuh, bahkan dimahkotai duri dan dipaku tangannya, kakinya, dan digantung di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, secara jasmani, Bapak Ibu Saudara, sangat-sangat menderita. Maka oleh sebab itu, saudara, ketika kita sakit, digantikan dia, saudara, oleh bilur-bilurnya, kita sembuh. Ada seorang yang sanggup menyembuhkannya, yaitu Yesus Kristus. Saudara, tak usah putus asa jikalau saudara sakit, tapi datanglah kepadanya. Dia tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Allah mengutusnya untuk menyembuhkan hati yang remuk. Ada beberapa luka yang tidak dapat sembuh dengan cepat, namun semua luka membutuhkan Yesus untuk menyembuhkannya. Maka saudara, janganlah menyembunyikan luka Anda dari diri Bapak Ibu Saudara. Janganlah berpura-pura dengan menganggap luka itu tidak ada. Engkau berkata sakit tidak ada. Saudara, jangan berpura-pura. Luka adalah sesuatu yang nyata, dan kita hanya menipu diri sendiri apabila menganggapnya tidak ada, saudara. Padahal luka itu ada di sana. Luka ada dalam hati kita, dalam batin kita. Bukanlah hati saudara bagi Sang Penyembuh. Mintalah dia untuk masuk ke dalam hati saudara dan menyembuhkan saudara pada hari ini. Beberapa luka perlu waktu untuk sembuh, namun semuanya luka dapat sembuh apabila diserahkan kepada Yesus Kristus. Dia datang, Bapak Ibu Saudara, untuk menyembuhkan luka-luka saudara. Dia datang untuk membuka pintu penjara yang mengurung saudara selama ini. Saudara akan dibebaskan. Dia datang, saudara, untuk menghibur semua orang-orang yang berkabung. Mungkin saudara sedih, mungkin saudara putus asa, frustasi, stres, depresi, dan lain sebagainya. Mungkin manusia atau orang tuamu atau adik kakakmu, abang itu dan sebagainya tidak sanggup menyembuhkan. Tetapi pada hari ini dia sanggup. Yesus sanggup menyembuhkan. Menyembuhkan luka batin kita, merembukan oleh, dikatakan
iblis yang meremukkan hati kita akan dirubah oleh Tuhan. Akan dibangun Bapak Ibu Saudara baik-baik suci dalam hidup kita. Dan terus yang rapi tersusun dalam Efesus, Bapak Ibu Saudara, Efesus pasal yang kedua, rapi tersusun. Ya, itulah Injil sepenuh. Itulah logo gereja Betel Injil sepenuh. Efesus itu Bapak Ibu Saudara. Iya. Jadi kita semua membutuhkan pertolongan. Kita semuanya menderita luka. Dan kita semua membutuhkan Tuhan membebaskan kita dari semua luka itu. Dia dapat saudara turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia dapat saudara. Dan kita dapat memperoleh pertolongan itu. Sebab penghiburan dan kesembuhan yang dikatakan kita dipenjara untuk selamanya, datanglah kepada Tuhan dengan penuh keberanian untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Di dalam Ibrani jelas berkata Bapak Ibu Saudara, Ibrani pasal yang keempat, mari kita baca dulu. Kitab Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-15 sampai 16. Kitab Ibrani ini gimana ini fokus? Belum bisa 15 sampai 16. Mari kita baca Ibrani pasal yang keempat ayat 15 sampai 16. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, dia telah dicobai hanya tidak dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian mengambil tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat bukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktu. Ya, dengan darahnya kita berani mengambil tahtanya yang kudus. Oleh karena darahnya lah saudara kita ada, kita bisa, kita sanggup berdiri. Saya juga saudara, saya sanggup berdiri di sini semua oleh karena darah Yesus. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat menurut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Bahkan dikatakan sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian mengampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ya, maka dikatakan dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat 61 ayat 9, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada berbagai jenis tanaman yang di dalam firman Tuhan tadi dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai 3. Dikatakan ayat yang ketiga supaya orang menyebutkan mereka pohon terbanting kebenaran. Tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Jadi tanaman atau jenis tanaman ini atau pohon yang tercatat di dalam Alkitab yang seringkali dipakai sebagai ilustrasi untuk apa saudara? Untuk menggambarkan keadaan hidup manusia. Demikianlah keadaan hidup manusia seperti pohon. Nah, ini dikatakan dalam Yesaya ini adalah seperti pohon terbanting, yang melalui Nabi Yesaya Tuhan mengingatkan bahwa kehidupan orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini seharusnya seperti pohon terbanting. Jadi kita ini seharusnya seperti pohon terbanting. Ya, yang dikatakan bahwa pohon terbanting ini apa saudara? Bagaimana ini? Kenapa dikatakan kita ini menjadi seperti pohon terbanting? Coba
ayat yang ketiga itu, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran. Jadi pohon terbantin itu adalah salah satu pohon terbesar di Timur Tengah pada waktu itu. Tumbuh di daerah padang gurun. Coba pohon terbantin tumbuh di daerah padang gurun. Jadi pohon ini memiliki ukuran yang cukup besar, berdaun lebat yang luar biasa, dan mungkin tidak terpikirkan oleh kita adalah akar-akarnya, ya, yang dapat menjulur sampai kedalaman. Akar-akarnya itu menjulur, saudara, sampai kedalaman 45 meter sampai 65 meter. Akar-akarnya itu, ya. Kalau di sini ini nggak padang gurun, saudara. Aji Bata nggak padang gurun, karena Aji Bata dekat Danau Toba. Kalau kita ini sumur bor, saudara, bayangkan 6 meter aja udah dapat air. Makanya sumur bor yang di belakang itu, kamar mandi itu 12 meter, supaya langsung diminum bisa. Bapak Ibu saudara, iya, itu mungkin dari ada batu-batu ada ini segala macam, saudara, di dalam, saudara, pasir-pasir, sehingga jernih, saudara, bisa langsung diminum. Ya, kecuali mungkin kalau daerah-daerah yang tertentu, saudara, ada yang tidak bisa diminum, berkarat, bau. Ya, tapi ini puji Tuhan, saudara, karena memang ini rumah Tuhan yang dibersihkan Tuhan, nggak bisa langsung diminum, saudara. Amin. Haleluya. Itu, saudara. Jadi pohon terbantin itu sampai 45 meter, 65 meter, saudara, akarnya. Maka saudara, apapun yang ada di atas itu kuat. Pohon terbantin itu kuat, saudara. Dia tidak akan khawatir tentang saya dikatakan hujan, nggak hujan, saudara. Karena apa? Karena akarnya sudah mendapatkan air. Itu yang terpenting. Demikian kita, Bapak Ibu saudara, kalau akarnya sudah mendapatkan air, kita ini kan berakar, bertumbuh dan berbuah. Jadi kita harus berakar dulu, sehingga saudara kita, ya, sama-sama untuk berakar, bertumbuh dan berbuah seperti pohon terbantin ini. Walau datang badai, walau datang angin kencang seperti tadi, gelora, ya, banyak badai, saudara, dia tidak akan goyang. Karena apa? Karena akarnya sudah kuat. Katakan amin. Sudah kuat, saudara. Akarnya sampai 45 meter, Bapak Ibu, 65 sampai 65 meter. Akarnya sudah menikmati air, saudara, sehingga saudara tumbuh subur, berdaun lebat, saudara. Yang datang angin gak peduli, datang panas terik gak peduli. Karena apa? Tetap terpelihara, tetap terjaga, saudara. Nah, kita pun dalam hidup kita tetap terjaga, tetap terpelihara. Kita nggak bimbang, kita tidak khawatir tentang apapun juga, paceklik dan apa segala macam. Mungkin nggak ada musim-musim dan segala macam. Kita tetap beraksi, kita tetap, saudara, eksis, kita tetap semangat. Karena apa? Karena akar tadi kuat, saudara. Menikmati air, menikmati firman Tuhan. Di tempat ini kita menikmati firman Tuhan yang sama-sama, saudara, berjalan bersama-sama, yang di dalam setiap kehidupan kita. Nah, sehingga kita tidak ada dari putus asa, nggak ada frustasi lagi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ya, karena berakar kuat sampai ke dalam